Akhirnya hari ini datang dan tiba juga monitor yang ngeklaim dirinya sendiri 4K Master dan menangin Design Award Red Dot Design Award 2020. Langsung aja kita unboxing. Lu kalau udah ngelihat karung ijo dan kayu ini, lu udah tahu ini barang bukan dari negara sini. Beratnya ini 2 monitor sih nggak nyantai. Kita nggak cuma dikirimin monitor 4K Master, tapi kita juga dikirimin monitor 4K lainnya yang 28 inch. Walaupun dusnya kelihatan boring ya, tapi sebenarnya panel dia nggak main-main, men. Karena dia ngeklaim dirinya sendiri DCI P3 97%. Ya, sebenarnya gue nggak mau berekspektasi tinggi karena dari monitor 34 inch ultrawide flat IPS kemarin yang kita udah review, dia juga ngeklaim dirinya sendiri 98%, tapi nggak sanggup untuk mencapainya pada saat kita tes. Dan juga banyak bleeding. Dia juga mengklaim bahwa dia dikalibrasi dan memang ada reportnya di sini. Kita bisa lihat di sRGB average delta E-nya 0,91 dengan luminance uniformity dan juga lain-lainnya rapi banget hasilnya. Harusnya dia pakai Minolta 310 ya. CA210 kali ini. CA210 yang biasanya kita lihat di monitor-monitor Asus kemarin, ViewSonic juga kalau nggak salah dia pakai CA yang 310. Nggak terlalu penting, manual book nggak penting. Tentunya ada USB hub, habis itu HDMI, kabel power seperti biasa. Dan ini kenapa gue dapetnya beginian ya, kayak lepasan gitu. Cuma ya sudahlah, ada display port. Ini monitor cukup berat. Kenapa gue bisa bilang cuma cukup? Karena pada saat gue ngangkat yang 4K Master tuh berat banget. Ini mengingatkan gue sama monitor-monitor AOC Productivity yang Q24P2C dan 24P2C. Nah, kalau kalian lihat ya plastikan gini, habis itu di bagian bawahnya kalian bisa lihat sistem swivel yang dia mainin. Gue pencet dulu bautnya. Oi. Nah, ketika nanti udah nyatu sama bautnya, nah ini sistem swivelnya kayak gini. Jadi bukan di kakinya. Cuma harganya ini yang menarik. Karena kalau gue cek-cek, harganya ini kira-kira, kalau gue lihat harga di China, ini harganya 4,5 juta. Lu udah dapetin 28 inch 4K dikalibrasi DCI P3 98% yang ditulis di websitenya. Dan kalau gue lihat di pasaran, ya yang mendominasi segmen ini cuma ada Dell S2721QS. Yang sekarang goib banget barangnya karena saking bagusnya. Atau memang masuknya dikit, gue nggak ngerti. Dan AOC juga akan launching monitor ini. Monitor ini yang paling dekat akan di-launching sebelum 4K Masternya masuk ke Indonesia. Karena udah di-planning dari beberapa bulan yang lalu AOC. Ini bener-bener sih, bener-bener ngingetin kita sama P2C banget sih. Karena konsepnya dia tuh mirip banget dari stand. Kalau P2C, ya standnya juga begini. Cuma kayak P2C lebih hitam, seinget gue lupa. Kalian bisa cek reviewnya. Gue taruh aja kali di deskripsi. Ya kalau kalian lihat kakinya ini bener-bener sama percis lah kalau gue bilang sama kode-kode yang kemarin kita review untuk productivity AOC Q24P2C dan P2C. Cuma di sini warnanya agak sedikit kayak silver dove gitu lah ya. Kita next, langsung aja ke panelnya. Beberapa kali gue lihat gambarnya, monitor ini tuh sebenarnya mirip kayak G2-nya gamingnya AOC. Kalau kalian lihat G2, gamingnya AOC yang G2, di sini V-nya warna merah, di sini warna hitam. Basically sebenarnya semua sama aja. Malah lebih keren warna hitam dibanding merah sebenarnya karena kesannya ya nggak gaming sih, memang nggak gaming. Tapi di sininya dia kasih kita USB port yang banyak 4, USB hub, HDMI, DP, audio, dan port power. Gue juga bingung sih, waktu itu dulu kita pernah nge-review Skyward yang 28 inch juga. Mungkin kalau gue mikir-mikir ini kenapa ada segmen-segmen sendiri gitu ya, 28 inch gitu, kenapa ya? Mungkin kalau gue bisa pikir-pikir alasannya ya buat pembeda aja karena pasaran kebanyakan 27 inch kan. Jadi brand ini kayak punya pembeda aja dan pembeda itu bagus buat brand. Jadi kayak ini gua loh gitu. Gua yang punya 28 inch loh dan dia bisa jadiin
28 inch itu sebagai nilai lebih untuk menjual nilai mahalnya di situ justru. Iya, bagian depannya nggak ada yang terlalu spesial, kita udah sering lihat logo AOC, monitor gitu aja 28 inch 4K. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke hidangan utamanya. 4K Master. Dusnya udah cukup dibikin niat ya sama dia, dan ada tulisan marketing looks beyond. Dan kalau lihat dari gambarnya aja nih, lu bisa langsung tahu kalau ini no bezel, bro. No bezel bagian bawah. Sisanya nothing special. Dan desain ini desain yang memenangkan Red Dot Award Competition. Jadi tentang desain, bukan tentang quality. Tapi kita nggak tahu kualitinya berapa, karena dia nggak ngeklaim apapun dari segi panelnya. Manual book nggak penting. Dan sama alat yang dipakai untuk nge-calibrate dia adalah CA210. Kalian bisa lihat di atas. Dengan mode sRGB kalau temperature-nya average delta E-nya di 0,49 delta E dengan luminance uniformity yang angkanya 97% ke atas semua itu. 94 ya, 94. Yang rendah 94%. Oke. HDMI biasa. Oh iya, dia USB-C. Makanya agak sedikit mahal. Dan kalau kita lihat harganya, ini di sekitaran harga 6,6 juta. Ini kabel USB hub, kabel power biasa. Dan ini yang paling penting, hidangan utamanya adalah USB-C. Glossy hitam, bukan glossy ya, doff hitam, dan kalian bisa lihat ya, garis-garis gitu teksturnya. Tapi dibikin cukup rapi. Swivelnya nggak di bagian kaki lagi. Ada 2 baut. Dan yang spesial sebenarnya yang ininya sih. Karena kalau gue lihat dari gambar, ini yang bikin semuanya cantik. Dari kakinya ini. Silver, kayak silver green gitu kan sih? Silver green, silver black. Ini black, garis-garis gitu. Nice sih, clean sih ya. Ini mengkilap, ngikutin sama desain bawahnya, kalian bisa lihat. Desain stand-nya. Mengkilap hitam gitu, jadi matching. Kalau kalian lihat nih. Yup. Dan kita lihat yang menang Design Award, body monitornya. Dia nggak ngeklaim di CP3 seperti gue bilang, dia kayak cuma tulis di sRGB dan NTSC doang. Itu pun nggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Oke. Ini desainnya. Sama aksennya kayak garis silver hijau gitu ya. Silver hijau atau silver apa sih? Silver abu gitu lah ya. Terus ini finishingnya mengkilap. Dan ini kayak finishing karbon di samping-sampingnya. Clean banget. Semua portnya kalian bisa lihat. Bagian port. HDMI ada 2, DP, USB-C. USB hub juga masih dikasih. 4 USB dan port power yang ada on-off-nya. Seperti biasa produk TV ini. Dan kita lihat depannya. No bezel. Secara harga kalau gue cek, monitor ini di harga di China itu sekitar 6,6 juta. Jadi saingan dia adalah yang kemarin kita review, Dell P2721Q yang USB-C juga. Jadi harga kemarin kalau nggak salah 6,6 juta sama juga. Kita tes nyala bentar. Ini tipis banget tuh untuk sebuah ukuran monitor yang adapternya di dalam. Dari dua-duanya nyala kayak gini kelihatan jelas banget ya kalau ini memang jauh lebih nyaman untuk dilihat karena nggak ada bezelnya, men. Jauh lebih eksklusif, mewah gitu feelingnya karena bezel ini hilang dan logo AOC jadi kecil, ciut sekali. Dan ketika gue bandingin kayak gini ya, menariknya kayak gini loh guys. Gue nggak tahu lu bisa lihat di kamera atau kagak. Cuma gambar wallpaper ini sama. Gue pakai dari Wallpaper Engine ini sama. Di monitor ini, wallpaper ini didominasi warna biru. Gue nggak tahu di kamera bisa kelihatan nggak. Tapi di monitor ini malah dominasinya warna ungu. Dan gue kurang ngerti kenapa ya. Yang mana lebih akurat, yang mana lebih bener, gue nggak tahu. Dan kita cuma bisa lihat perbedaannya ketika gue bikin side by side gini. Menarik banget ya. Mungkin nanti data color yang bisa menjawab kedua hal itu. Atau mungkin lebih warm atau apa. Ini settingannya gue udah ganti tadi ke mode user seperti biasa, AOC seperti itu. Dan jelas banget gue bisa cukup impress. Kenapa yang 4K Master ini bisa menang Design Award dari Red Dot Competition 2020. Karena desainnya unik. Ini seakan-akan kopong ya. Padahal kita udah nggak bisa ngerti. Padahal di sini tuh ada kayak besi gitu untuk nahan. Gue pikir sampai atas dia bolong.
Dan yang menariknya adalah swivelnya yang menarik, yang bagus banget. Dan juga kalau lu inget review-review GTI di sebelum-sebelumnya, di kelas USB-C 27 inch 4K di situ cuma ada P2721Q, ya. Itu masih ada bezel bawahnya. Dan U2720Q yang gue cukup lupa, tapi seingat gue dia masih ada bezel bawahnya. Jadi pilihannya itu saingannya di 6,6 juta, dan AOC menariknya di 27 inch ke atas. Untuk productivity dia juga udah garansi 3 tahun full. Dan gue mencium bau peperangan yang seru sebentar lagi di dunia productivity. Karena dari kemarin gaming terus yang perang, dan kayaknya semua brand rela masuk ke gaming dibanding brand-brand ini masuk ke productivity. Bahkan Asus ProArt yang kemarin kita review bisa masuk se-overprice itu. Dengan kualitas ya bagus, cuma overprice aja buat gua. Kita nanti akan review satu persatu di channel yang paling canggih ini GTID. Jadi pastiin subscribe, jangan ketinggalan. Dan kita lihat yang mana lebih akurat, apakah 4K Master yang ngeklaim dirinya 4K Master atau yang ngeklaim dirinya DCI P3 97%, dan apakah dia bisa deliver. Jangan seperti U34 G3X lo ya. Thank you guys yang udah nonton. Gue Aldun dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap